Untuk mengisi liburan, ketiga sahabat, Thomas, Arthur dan Roger memutuskan untuk melakukan perjalanan melalui berbagai transportasi umum, terutama melalui berbagai rute kereta api antik. Perjalanan ini sebenarnya ide Thomas, yang memang memiliki hobi kereta api semenjak kecil. Roger yang ceria dan dapat beradaptasi di mana saja dengan senang hati mencoba pengalaman baru, dan Arthur yang tidak ada rencana lainnya, hanya mengangkat bahu dan mengikuti kedua temannya. Ketiga remaja ini mengendarai kereta melewati berbagai kota dan menjalankan liburan dengan gembira. Mereka bertiga akhirnya sampai di sebuah kota kecil yang memiliki museum kereta api yang juga buka di malam hari. Seorang kurator museum, yang melihat Thomas sangat menyukai kereta, berkata kepada mereka, bahwa pada malam hari, museum beserta stasiun yang di dalamnya akan terlihat jauh lebih menarik, karena lampu yang menyala dan beberapa lokomotif tua yang akan diaktifkan pada malam hari. Namun ia memperingatkan mereka bertiga agar tidak menaiki kereta malam dari stasiun tersebut. Dan andai kata mereka terpaksa naik, jangan banyak berbicara dan duduk diam dengan tenang di dalam kereta. Thomas dan kedua temannya sedikit heran dengan penjelasan dari kurator museum. Saat meninggalkan museum mereka bertiga berjalan santai menyusuri kota kecil tersebut. Namun mereka melihat sekelompok pemuda menatap mereka dengan sinis dan mengikuti mereka. Arthur yang pertama menyadari bahwa mereka diikuti, berbisik kepada kedua temannya. Mereka mempercepat langkah mereka dan segera masuk ke penginapan mereka. Sang pemilik penginapan, seorang pria bertubuh kekar bernama Alfred, tersenyum melihat para tamunya kembali, karena Thomas, Arthur dan Roger memang sudah memesan kamar, dan menitipkan barang bawaan mereka, namun setelah melihat wajah mereka yang panik, ia segera keluar dari penginapan. Di luar penginapan, ia melihat sekelompok pemuda preman lokal yang mengawasi penginapannya. Setelah melihat Alfred keluar, pada pemuda itu beranjak menjauh namun mereka tetap mengawasi dari kejauhan sambil duduk di trotoar. Alfred masuk kembali ke penginapannya, dan berkata kepada Thomas, Arthur dan Roger, para berandalan kota ini yang dipimpin Cletus mengikuti kalian. Kalian aman selama ada di penginapan ini. Namun sebaiknya kalian tetap tinggal di sini sampai saat kalian harus melanjutkan perjalanan. Aku akan menemani kalian jika kalian berangkat ke stasiun besok. Para bocah preman itu tidak akan berani macam-macam jika aku bersama kalian. Roger dan kedua kawannya berterima kasih kepada Alfred, dan Alfred dengan tersenyum berkata, jarang aku mendapatkan tamu remaja yang sopan seperti kalian, ayo segera makan siang, aku sudah menyiapkan menu makan siang spesial buat kalian. Ketiga remaja itu dengan senang hati makan siang dengan lahap sambil mengobrol dengan Alfred. Setelah makan mereka kembali ke kamar yang mereka sewa bertiga. Thomas yang sebenarnya sangat ingin mengunjungi museum di malam hari, berkata kepada kedua temannya, sebaiknya kita tidak jadi datang ke museum pada malam ini. Cletus dan kawan-kawannya tampak berbahaya. Arthur dan Roger saling berpandangan, mereka tahu kawan mereka ini sangat hobi dengan perkereta-apian, dan Thomas sebenarnya kecewa, namun ia berusaha melindungi kedua temannya. Arthur berkata, tenang, kita akan berangkat saat gelap, mereka tidak mudah mengikuti kita. Thomas hendak menyanggah, namun Roger berkata, aku tadi lupa bawa uang. Ada mainan kereta yang tadi ingin kubeli di toko cenderamata di dalam museum. Thomas terharu melihat teman-temannya yang berani mengambil resiko demi dirinya. Ia berkata, baiklah kita akan jalan saat gelap. Karena kita tidak mungkin meminta Alfred menemani kita, ia ada tamu-tamu lainnya. Di senja hari, mereka bertiga menyelinap keluar saat Alfred sedang sibuk melayani para tamu dengan makan malam, ketiganya berjalan cepat di jalan yang sepi dan memasuki museum.
Dan benar seperti kata sang kurator, museum terlihat indah di malam hari dengan lampu-lampu antik yang menyala. Walaupun hanya ada beberapa pengunjung, mungkin karena ini adalah hari biasa di tengah minggu. Mereka bertiga bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Emily. Dia mengunjungi museum sendirian karena ia seperti Thomas, memang hobi dengan perkereta-apian. Emily bercerita, sesungguhnya ia sudah sering mengunjungi museum ini namun tidak pernah bosan. Mereka berjalan di dalam museum dan mendengarkan cerita Emily. Ia ternyata memang mahir dalam hal perkereta-apian dan hafal dengan berbagai benda yang dipamerkan, dan menjelaskan layaknya seorang tour guide profesional. Saat mereka sedang mengamati lokomotif-lokomotif antik yang diaktifkan pada malam itu, mereka melihat ada beberapa sosok mengikuti mereka. Thomas berbisik kepada teman-temannya, itu Cletus dan gerombolannya. Sebaiknya kita segera pergi dari sini. Namun mereka berada di peron kereta dan gerombolan Cletus datang dari arah pintu masuk peron. Emily menunjuk sebuah kereta yang hendak berangkat, sambil berkata, "Ayo kita segera naik." Thomas sempat ragu namun Arthur dan Roger menariknya, karena mereka harus bergerak cepat. Mereka segera naik ke gerbong terdekat. Melihat Thomas dan kawan-kawannya masuk gerbong kereta, Cletus dan kawan-kawannya segera menaiki gerbong yang terdekat dengan mereka. Pintu-pintu kereta segera menutup otomatis dan lokomotif segera beranjak. Dengan sigap Arthur menutup pintu ke gerbong sebelah dan memalangnya. Sementara kereta melaju di malam yang gelap. Mereka berempat duduk terdiam memikirkan apa yang harus dilakukan. Tak lama mereka mendengar suara keributan di gerbong sebelah. Cletus dan kawan-kawannya menyelusuri gerbong demi gerbong dan sekarang sudah ada di gerbong sebelah. Mereka tertawa keras sambil memecahkan kaca jendela, lampu dan memukul lantai dengan pipa-pipa besi yang mereka bawa. Nampaknya para berandalan ini tidak hanya ingin merampas uang dan harta benda milik Thomas dan kawan-kawannya, tetapi juga ingin mencederai mereka tanpa alasan. Mereka juga melihat Emily yang cantik sekarang menemani ketiga remaja tersebut, muncul pikiran dan nafsu buruk dalam otak mereka. Mereka tiba di pintu penghubung dan berusaha memecahkan kaca dan mencongkel pintu. Namun pintu ini jauh lebih kokoh daripada yang mereka kira. Sementara itu, lampu di dalam kereta terlihat semakin temaram. Emily mengisyaratkan teman-temannya untuk tetap diam dan secara perlahan, mengendap-endap pindah ke gerbong yang lebih ke belakang. Mereka tiba di gerbong terakhir, dan kembali mengunci pintu penghubung ke gerbong sebelah. Sambil menghela nafas, Roger melihat keluar jendela dan tercekat. Melihat Roger yang terkejut, Arthur dan Thomas segera melihat keluar. Di luar kereta pemandangan menjadi sangat tidak masuk akal. Mereka melewati hutan luas yang dipenuhi kabut, dan terlihat sosok-sosok bermata merah menyala menatap ke arah mereka. Roger hendak berkomentar, namun Thomas segera menutup mulutnya dan mengisyaratkan untuk diam, karena ia ingat apa yang dikatakan oleh sang kurator museum. Sementara, Arthur hanya terdiam dengan pandangan ngeri. Arthur segera duduk dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tak lama kemudian, kereta mengurangi kecepatan dan di kejauhan terlihat sebuah peron stasiun yang gelap. Roger yang tampaknya panik sepertinya hendak bersiap turun dan lari, namun Emily mengisyaratkan agar mereka tetap tenang dan duduk diam. Sementara Cletus dan kawan-kawannya tidak memperhatikan pemandangan aneh di luar jendela kereta. Mereka sibuk berusaha membuka pintu dan tertawa keras. Saat kereta melambat, mereka berbalik menghadap pintu kereta, bersiap melompat keluar dan masuk ke gerbong sebelah melalui pintu yang otomatis terbuka. Namun saat kereta berhenti, Cletus melihat stasiun ini aneh dan sangat gelap, sepi serta berkabut. Semua anak buahnya pun ragu untuk turun.
Namun Klitus dengan kejam menendang 3 anak buahnya turun dan memerintahkan mereka masuk ke gerbong sebelah untuk membuka pintu penghubung. Ketiga pemuda itu terjatuh di peron yang gelap dan berkabut. Mereka bangkit dan berjalan cepat menuju gerbong sebelah. Namun walaupun mereka sudah berjalan cukup jauh, mereka tidak menemukan pintu masuk ke gerbong sebelah. Peluit kereta berbunyi dan mereka bergegas kembali ke gerbong di mana Klitus berada, walaupun mereka tahu bos mereka akan marah. Saat mereka hampir mencapai pintu, ada tangan-tangan bercakar yang menarik mereka kembali ke kabut. Klitus dan kawan-kawannya mendengar teriakan ketiga orang tersebut dan menghampiri ke pintu, namun sebelum mereka tiba, pintu sudah menutup rapat dan kereta kembali bergerak cepat dengan cepat. Saat ini mereka mulai menyadari ada yang tidak beres, karena pemandangan di luar kereta menunjukkan area kuburan yang sangat luas yang dipenuhi dengan sosok-sosok yang bergerak di malam hari. Saat cahaya bulan menerangi, terlihat para sosok itu bukan sosok manusia hidup. Para sosok itu berhenti bergerak dan menatap mengikuti pergerakan kereta. Klitus dan kawan-kawannya tahu bahwa kota kecil mereka tidak dekat dengan area kuburan besar manapun. Tiba-tiba terdengar pintu gerbong seberang terbuka. Klitus dan kawan-kawannya melihat ada segerombolan mayat hidup berjalan pelan menghampiri mereka. Beberapa kawan Klitus yang paling dekat pintu dengan penghubung ke gerbong Thomas, segera kembali berusaha membongkar pintu tersebut sementara para zombie semakin dekat. Pintu akhirnya berhasil dicongkel, namun para mayat hidup sudah sangat dekat dengan Klitus. Klitus mendorong anak buah yang di depannya, lalu segera berlari ke gerbong sebelah yang sudah terbuka, lalu menutup pintu penghubung bersama kedua anak buahnya yang sudah lebih dahulu masuk dan segera menguncinya. Ia tidak memperdulikan ucapan minta tolong, pukulan di pintu yang disusul dengan teriakan kesakitan dari gerbong sebelah, sementara kedua anak buahnya masih menatap ngeri, melihat nasib kawan-kawan mereka yang terkunci bersama para zombie. Tak lama suara dari gerbong sebelah hilang dan suasana menjadi sunyi. Klitus menatap sekeliling di gerbong yang temaram. Ia rupanya masih mencari Thomas dan kawan-kawannya. Sementara kereta masih melaju cepat melewati kota yang sunyi. Saat ini waktu mendekati pagi dan sepertinya malam akan segera berlalu. Di gerbong paling ujung, Thomas, Arthur dan Roger duduk terdiam sementara Emily melihat keluar jendela kereta dengan pandangan yang tajam. Tanpa disadari kereta sedang mendekati stasiun yang terang benderang. Emily menepuk pundak Thomas dan kedua temannya, "Kalian tidurlah, saat pagi menjelang kalian akan aman." Thomas, Arthur dan Roger tak sanggup menahan kantuk dan segera tertidur. Pintu kereta terbuka dan Emily turun di peron stasiun dan berjalan cepat. Klitus yang melihat Emily turun segera berlari mengejar, kedua anak buahnya sempat sejenak ragu. Namun mereka akhirnya melompat turun mengikuti Klitus. Emily berjalan hingga tiba di ujung stasiun dan Klitus berjalan di belakangnya. Emily membalikkan badan dan Klitus bertanya, "Di mana ketiga bocah temanmu? Apakah mereka bersembunyi?" Emily berkata, "Mereka di tempat yang aman, dan sekarang sudah terlambat bagimu untuk mengejar mereka." Pintu-pintu kereta tertutup dan lokomotif segera beranjak. Nampak di dalam gerbong wajah Thomas, Roger dan Arthur yang tertidur pulas. Kereta pun melaju semakin cepat meninggalkan peron stasiun. Klitus dengan kesal mengumpat. Namun ia menatap Emily dan tersenyum sambil berkata, "Sayang sekali mereka lolos, namun kamu masih di sini. Kita akan bersenang-senang denganmu." Kedua kawannya yang tadinya terdiam menyeringai mendengar ucapan Klitus. Emily tersenyum sinis dan berkata, "Setelah apa yang kalian alami malam ini, kalian masih dapat berpikir seperti itu?" Sementara itu kabut muncul dari sekeliling mereka dan berbagai sosok muncul dari kabut.
Kawan-kawanmu sepertinya ingin kalian ikut bersama mereka. Klitus dan kedua anak buahnya terkejut. Dari sekeliling muncul anak buah Klitus yang mereka tinggalkan dan hianati dengan kejam. Tangan mereka menggapai Klitus dan kedua anak buahnya. Klitus berusaha melawan namun semakin banyak sosok yang muncul dari kabut dan mencengram dan menariknya ke arah kabut. Klitus akhirnya panik dan berteriak meminta tolong kepada Emily, namun gadis itu hanya tersenyum dan hilang tertelan kabut. Pagi menjelang, Thomas, Roger dan Arthur terbangun dan menemukan mereka ada di gerbong kereta api yang berhenti di stasiun dalam museum. Mereka heran, kemana Emily dan apakah yang mereka lihat semalam hanya mimpi? Mereka berjalan pelan hendak meninggalkan museum, namun Arthur tiba-tiba berkata, "Lihat itu," sambil menunjuk. Di atas pintu keluar stasiun, tampak lukisan keluarga pendiri museum tersebut. Yang mengejutkan, wajah sang ayah adalah wajah sang kurator museum dan putrinya memiliki wajah yang sama dengan Emily. Terlihat tahun pembukaan museum itu lebih dari 50 tahun yang lalu. Ketiga sahabat itu diam termenung, memandang lukisan dengan heran, dan akhirnya mereka melangkah pergi meninggalkan museum. Dengan masih memikirkan banyak pertanyaan di benak mereka.